Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan menceritakan atau review sebuah film yang berjudul The Girl Next Door ya, dimana menceritakan sebuah perempuan seorang pelacur taubat tentunya ya. Dan nama perempuan tersebut adalah Denia, adalah seorang perempuan yang baru saja pindah di kota Los Angeles, dan perempuan ini sangat muda tentunya. Dan kita akan diperkenalkan dengan seorang pemain laki-lakinya yang bernama Matthew. Laki-lakinya bernama Matthew, dan Matthew ini terkenal dengan seorang laki-laki anak muda yang jenius ya, tapi dia lugu, terutama lugu terhadap perempuan. Dan kita akan diperkenalkan lagi dengan seseorang yang bernama produser Umes ya, karena dia ini adalah produser dalam pembuatan film si Daniel, dimana Daniel adalah seorang pelacur daripada si produser Umes tersebut. Dan tidak lupa juga akan kita kenalkan kepada temannya Matthew yang juga berotak Omes, yang kita sebut saja ini adalah dua Omes. Dua Omes ini adalah temannya si Matthew yang senang sekali menonton film dewasa ya. Kita lanjut ke filmnya ya. Jika teman-teman atau sahabat-sahabat ada mendengar kata-kata yang kurang pas ataupun ada kesalahan dalam penjelasan, agar kiranya dimaklumi ya, karena saya seorang pemula di dalam alur cerita film. Dan jika teman-teman menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sekian, terima kasih, kita langsung ke videonya. Di awal video kita sudah diperlihatkan dengan beberapa perkumpulan perempuan dan laki-laki, dimana mereka ini adalah anak-anak sekolah yang barusan reunian, dan mereka pun banyak bercerita tentang masa-masa sekolahnya, tentang kenakalan-kenakalan remaja. Biasalah ya, namanya juga remaja, paling sekedar bercocok tanam. Kalaupun bukan bercocok tanam ya paling pegang-pegangan gitu ya. Mereka pun masih bercerita semua di sini, dimana mereka pernah menjadi seorang pemain baseball dan suka minum-minuman dan suka berindah-indahoyan ya bersama teman-teman sekelas mereka. Di sini kita juga diawali dengan video Matthew. Matthew ini seorang pemuda yang sangat jenius lah, tapi dia juga lugu, pintar-pintar lugu gitu ya. Karena dia di sini diangkat sebagai presidennya mahasiswa ya. Dia di sini pun kalau misalkan bertemu perempuan hanya bisa memandanginya dari jarak jauh, karena untuk mengajak ngobrolnya itu dia agak kaku. Dia cuma bisa membaca tentang perempuan dan cuma bisa menghayal ya. Namanya juga takut sama perempuan ya, otomatis paling dia cuma menghayal dan terdiam. Di sini scene pun beralih, di mana Matthew ini masuk ke aula sebuah kampus yang baru saja dia dapat beasiswa. Dan juga Matthew pun di sini ikut angkat bicara karena disuruh oleh kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya menjelaskan kalau Matthew ini adalah seorang presiden di sebuah kampus, dan di situ pun menunjukkan sebuah video temannya yang sangat jenius yang katanya mampu mengobati kanker. Sini pun scene beralih di mana Matthew ini akan pulang ke rumahnya menaiki mobilnya, dan dia kaget melihat sebuah mobil bagus. Dan ternyata di situ adalah perempuan yang bernama Daniel yang memilikinya. Dia pun terkagum-kagum sampai dia pun menaiknya bak sampah. Terus dia di sini bercerita kepada temannya tentang tadi dia melihat seorang perempuan yang sangat cantik ya. Dan temannya ini senang sekali menonton film Indahoy. Di sini dia bercerita bagaimana dia melihat Daniel yang sedang ngapa-ngapain. Di sini dia tertunduk dikarenakan ketahuan. Di sini dia dipanggil ibunya dan dia turun ke bawah. Dan betapa kagetnya dia setelah turun ke bawah itu ada Daniel, dan ibunya pun memperkenalkan kepada Matthew bagaimana Daniel, dan disuruh mengajak jalan. Setelah mereka jalan, waktu malam-malam itu Daniel tiba-tiba memberhentikan mobilnya dan menanyakan kepada Matthew tentang apa yang dilihat tadi yang waktu intip-intip. Di sini Matthew pun menjelaskan dan mengatakan minta maaf. Tapi si Daniel tidak setuju dengan permintaan maaf dan meminta Matthew untuk bertelanjang juga karena sama posisi yang dilihat tadi. Bukan hanya itu saja, dia mengerjai Matthew juga dengan dia tinggalkan Matthew berjalan dalam keadaan bugil ya. Tapi dia tidak tega juga, akhirnya dia jemput juga itu si Matthew. Terus scene pun beralih kemana dia di sini makan di restoran ya bersama Daniel, dan mereka pun berbicara banyak tentang menanyakan hubungan, menanyakan pacar atau dan macam-macam. Biasa lah, namanya juga PDKT ya, pasti banyak tanya nggak jelas gitu kan. Di sini pun Matthew sangat senang karena Daniel tidak mempunyai pacar dan mereka sama-sama tidak mempunyai pacar. Dan di sini si Daniel mengasih
si Matthew gambar perempuan, di mana perempuan itu mirip sekali dengan dirinya dengan kemerah-merahan gincunya ya. Dan sini pun mereka akhirnya pulang ke rumah. Pada keesokan harinya si Matthew ini bercerita kepada temannya bagaimana kencan pertamanya dengan si Daniel, di mana Daniel itu adalah perempuan tadi ya. Di sini temannya pun jadi tidak fokus. Temannya ini yang mana tadi yang suka menonton film dewasa ya. Dan Matthew pun akhirnya berpikir, dan mereka masuk ke kelas. Setelah masuk ke kelas, tiba-tiba dengan terkagetnya ternyata Daniel ada di kaca kelasnya dan mengajak dia untuk bolos. Tanpa pikir panjang pun si Matthew ikut mengikuti kata si Daniel. Namanya juga ya anak muda ya. Di sini mereka bertemu polisi dan hanya dengan kedipan mata si Daniel mampu membuat polisi itu terdiam. Dan akhirnya mereka pun bisa melewati polisi itu ya dengan gampang. Ternyata Daniel mengajak si Matthew ke rumahnya dan Matthew pun terus memandangi Daniel. Dan tak lama mereka mulai baring-baringan, mulai bercerita dan menceritakan tentang sosok temannya. Di sini Daniel pun mulai merasa kagum dengan Matthew karena akan mengetes seberapa jenius si Matthew ini dan seberapa takutnya dia sama perempuan. Dan akhirnya pun mereka pergi pada malam hari. Tiba-tiba Daniel menyetopkan mobilnya di tengah-tengah perumahannya. Tiba-tiba Daniel lari ke arah perumahan yang tidak tahu rumah siapa itu, dan tanpa pikir panjang si Matthew pun mengikutinya. Dan setelah melihat Daniel mulai melepaskan sepatunya dan pakaiannya, tanpa pikir panjang juga si Matthew langsung ikut mengikutinya dan mereka pun terjun bersama-sama di dalam kolam. Dan di dalam kolam sempat-sempatnya juga mereka bercerita. Tamanya juga cowok penakut ya, kalau sudah dalam kolam berduaan gitu masa sih tidak dapat. Kalau saya begitu ya sudah pasti saya sikat tanpa pikir panjang, tanpa basa-basi, tanpa panjang tempat. Dan di sini mereka ketahuan oleh pemilik rumah, dan tidak lain pemilik rumah itu adalah kepala sekolahnya si Matthew. Dan Matthew pun dengan kaget dan segera mengajak Daniel untuk pergi. Tiba-tiba kepala sekolah itu sadar ternyata Matthew dan di situ ada di sana, tapi tidak terlihat. Mereka sempat kabur dan kepala sekolah tidak mengenalinya siapa itu tadi. Di sini beralih lagi kepada temannya yang sungguh omes. Tiba-tiba diketok oleh Daniel dan membuka, ternyata itu Daniel dan mengaku kedinginan kebasahan. Tidak lama pun si Matthew datangnya dan mereka bercerita kalau ini adalah temannya si Matthew. Dan terkagum-kagum lagi melihat kemolekan wadahnya Daniel. Teman-temannya pun juga terkagum-kagum. Di sini mereka beralih ya kepada karena pergi ke pesta yang dibicarakan pada temannya tadi. Di sini mereka datang ke pesta dan orang-orang mulai pangling melihat Matthew kok tumben ini berani sama perempuan. Biasanya dia adalah sosok seorang yang sangat penakut perempuannya. Di sini mereka dipandangi oleh 3 pria nakal yang tidak lain adalah teman satu kelasnya Matthew, dan mereka pun mulai mendatangi keduanya dan mulai mengajak ngobrol si Daniel. Tiba-tiba teman yang satunya pun mulai mengerti ya, ini teknik laki-laki. Jadi yang temannya diajak menjauh biar temannya pun dapat kesempatan gitu buat berbicara. Dan di sini pun ternyata si Matthew diusir dari pesta tersebut karena alasan tidak muat. Di sini Matthew maksudnya ya hanya bisa memandangi Daniel dari jarak jauh, dan di sini dia ketemu temannya lagi yang dimana tidak jadi mengusir itu, dan Matthew pun tidak mau pulang juga ketika diusir. Tiba-tiba dan tanpa pikir panjang Matthew pun langsung mendatangi Daniel dan menghisap seluruh itunya ya. Dan temannya pun mulai kaget dan tanpa berbicara sedikit pun. Di sini setelah mereka selesai bercumbu, beralih di mana pagi harinya si Matthew sangat bahagia karena telah berhasil mendapatkan bibir itu ya. Tapi dia di sini diajak temannya si Omes ini untuk melihat sesuatu yang sangat luar biasa, dan si Matthew pun mulai penasaran. Dan tanpa pikir panjang si teman ini langsung memutarkan video, di mana video ini diawali dengan orang-orang berkarate. Dan tidak lama kemudian muncullah sesosok Daniel. Ternyata Daniel ini adalah seorang bintang film dewasa di daerahnya ya. Dan Matthew pun mulai sedih dan marah kepada itu dan langsung meninggalkan si Omes. Tanpa pikir panjang lagi mereka di sini bercerita, dan si Omes namanya juga Omes ya pasti mengajak ke hal yang tidak. Dalam di sini dia memberi arahan kepada Matthew untuk menyikat perempuan itu, tapi Matthew mulai tidak mendengarkannya dan dia pun marah-marah sampai pada depan sekolahnya ya. Sini beralih Matthew buat pulang ke rumah, dan kagetnya dia melihat Daniel yang sudah ada di rumah.
namanya juga sudah tercampur ikutan omes ya. Jadi melihat apapun gerakan Daniel seolah-olah itu adalah mengundang nafsu. Dan dia betapa kagetnya waktu dia dikageti sang ayahnya. Tuh namanya juga omes ya, pikirannya pasti aneh-aneh. Di sini pun dia langsung berteriak dan didatangi oleh Daniel ke rumah. Ada apa? Dan dia pun mengajak Matteo lagi untuk keluar malam ini. Tanpa pikir panjang, Matteo pun langsung menyetujuinya. Dan tibalah waktu malam hari mereka mulai jalan. Dan di sini Matteo pura-pura cuek ya, seolah menjadi laki-laki yang maco, yang memberanikan mendekati dan mengajak ngobrol Daniel ya. Tibanya mereka berhenti mobil. Berhentinya itu di mana? Mereka pun juga mulai berani untuk mencubit-cubit Daniel. Dan mereka pun langsung menuju ke arah hotel ya. Di sini setelah di kamar hotel dan masuk, biasa laki-laki mendahulukan perempuan. Terus Matteo lihat keadaan. Setelah lihat keadaan aman, mereka pun menutup pintu dan pura-pura melihat. Namanya juga cowok lugu, mana berani sama perempuan. Sedangkan Daniel pun sudah membuka pakaiannya ya, tapi si Matteo hanya bisa memandanginya. Namanya juga cowok penakut, tai memang. Di sini Daniel pun menawarkan diri, bagian mana yang kamu suka dariku. Dan Daniel pun marah karena dia tahu kalau ada pasti salah satu teman yang melihatkan video pornonya dia kepada Matteo. Daniel pun sangat sedih karena mengira Matteo adalah cowok baik-baik. Scene pun beralih di mana Matteo pun belajar lagi masuk ke sekolah ya. Dia memandangi kaca yang biasa ada Daniel di situ, tapi sekarang tidak ada. Dan dia pun memberanikan pergi datang ke rumah Daniel dan minta izin masuk ya, untuk meminta maaf dan klarifikasi karena dia mengajak ke hotel. Dan betapa kagetnya dia, ternyata di rumah itu ada cowok yang baru saja selesai bercocok tanam dengan Daniel, di mana cowok itu adalah bukan sutradara tapi produser lah ibaratnya dari sebuah film tersebut. Dan tanpa banyak bicara lagi, Matteo pun marah dan keluar rumah. Tiba-tiba dia dipanggil oleh produser film dewasa ini dan untuk mengajak ngobrol. Setibanya di situ mereka langsung berkenalan dan tak lama kemudian Daniel pun datang. Dan ternyata rupanya mereka mau pergi. Mereka pun mengajak Matteo juga ke tempat tersebut. Namanya cowok baik-baik, dan si Matteo pun seolah-olah dia itu sudah pernah ke tempat-tempat seperti itu ya. Oke. Dan di sini pun mereka berbincang dan tiba-tiba betapa kagetnya produser itu ada bersama teman-teman perempuannya yang lain. Di sini pun yang si namanya produser Omes ini pun juga mengenalkan tentang rancangan-rancangan dia untuk membuat sebuah film dewasa. Tiba-tiba para pacar mereka pun datang. Dan si produser Omes itu melihat mereka berpegangan seperti itu. Dan scene beralih, tiba-tiba si Matteo diajak pergi, si Daniel diajak pergi sama si produser Omes dan mereka pun meninggalkan si Matteo. Matteo pun sedih ya karena ditinggalkan oleh pacar tersebut. Besokan paginya Daniel datang dan menghampiri Matteo untuk mengantarkannya ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah pun, sebelum masuk kelas maksudnya, dia sempat-sempatnya untuk bersentuhan bibir di sini. Dan Matteo pun bertanya, kenapa kamu mau sama aku? Pun beralih di mana di sini si Matteo memandangi pidatonya yang dimana akan dipakai pada hari-hari besar berikutnya. Di sini scene beralih kembali dengan kedatangan si produser Omes ini, di mana dia ingin minta ganti rugi kepada Matteo karena telah menggagalkan acara filmnya. Matteo pun dia pun dikasih sebuah pil ekstasi dan diajak ke sebuah tempat ya. Di sini Matteo pun mulai curiga karena di bawah-bawah dia melihat ada banyak bekas peluru dan macam-macam, ada mobil rusak dibawa ke sebuah rumah. Ternyata di sini Matteo disuruh mencuri sebuah perhiasan emas yang berbentuk kontet ya. Terus di sini mereka mengajak dan meyakinkan Matteo untuk tetap mencuriganya. Dan ternyata Matteo pun melihat di situ ada seorang pria yang sedang tertidur, dan si produser ini melaporkan Matteo ke polisi tanpa disadari oleh Matteo. Setelah berhasil mendapatkannya, Matteo pun lari keluar dan ternyata si produser itu meninggalkannya. Di sini beralih di mana ada polisi datang dan Matteo pun berhasil bersembunyi dan tidak ketahuan. Dia pun langsung minta jemput temannya ya. Sesampainya dijemput temannya,
Matthew pun kepikiran bahwa hari ini dia akan melakukan pidato, dan tanpa pikir panjang dia mengajak si Daniel untuk menghangatkan pidato tersebut. Terus di sini Matthew pun berganti baju di dalam mobil, dan karena efek heroin tadi Matthew pun mulai menggila ya. Karena efek heroin, biasalah heroin kan. Sesampainya di gedung, mereka pun masuk ke dalam gedung itu, dan orang pun terkaget-kaget memandanginya karena dia yang paling telat ya. Karena biasa namanya juga paling telat, mereka pun pertama disuruh akan mengicipi hidangan dan berkenalan dengan petinggi-petinggi. Matthew pun mulai menghalalkan aksi gilanya, dan tak lama kemudian matanya pun mulai rabun ketika disuruh pidato. Tapi tanpa disangka dengan berkat ekstasi tersebut, dia berpidato dengan lancarnya, dengan penuh hayalan-hayalannya. Di sini dia berbicara tentang aspek moral, bagaimanapun dia menyukai si Daniel tersebut, yang dimana perempuan tersebut adalah seorang pelacur yang berhasil diinsapkannya. Dan film pun di sini orang semua bertepuk tangan karena merasa pidato Matthew itu sangat bagus dan sangat penting. Ya, di sini pun Daniel mulai tersenyum-senyum ya. Di sini tibalah waktunya pengumuman, dan ternyata Brian lah yang berhasil memenangkan beasiswa tersebut. Dan si Matthew pun mulai sedih dan mulai agak sadar, dan dia tiba mengetuk rumahnya si Daniel, dan dia pun berpelukan dan ingin mengajak bercocok tanam. Di sini ya, Daniel ini sudah bertobat daripada pelacurannya, dan akhirnya mereka pun menikah. Film pun selesai.